ada yang kirimannya ke luar negeri. Nah, kamu contoh pilih agen mana contohnya? JNE. Nah, JNE itu kan punya lini bisnis namanya JNE Internasional. Dia pakai vendor namanya Aramex, saya lupa. Dia pasti menggunakan ke luar negeri, menggunakannya pesawat. Apa sih moda transportasinya? Fungsinya dia itu lebih cepat, keuntungan utamanya, terus akhirnya tidak dapat memindahkan dalam volume besar atau macam yang berbeda produk lainnya, transport yang mahal. Nah, memang biaya kosnya jauh lebih mahal, pasti, karena kan pesawat, bandara, bensin pesawat itu juga mahal, tiketnya, dan kalau berangkat mereka tuh biasanya tuh nungguin dulu, nungguin dari berbeda dengan beberapa rute-rute yang lainnya. Kalau rute domestik sih tiap harinya rutin, tapi kalau ke luar negeri kan jarang-jarang juga. Kalau ke barat mungkin masih sering, ke Asia, ke Eropa itu masih sering, tapi kalau ke Afrika ya. Terus yang tiga ini ada produk yang dikirimkan jauh lebih cepat, karena sekarang melakukan time in transit yang lebih pendek. Ya, kalau saya infokan beberapa vendor logistik yang internasional kirimnya bagus itu DHL, PDX. DHL itu cepat, PDX juga cepat. Seva Logistik, itu perusahaan-perusahaan global internasional yang jika kamu memang ada kebutuhan dalam perusahaan atau bisnis kamu, rekan mahasiswa yang kirimannya misalnya cepat, itu gunakan coba PDX, DHL, bahkan official partner dari F1. Kalau kamu suka sport mobil F1, itu DHL punya. Siapa logistik? DHL kalau kiriman, kalau kita nonton F1 misalnya dari besok mengenai ke AS ya, sirkuitnya AS, dia kan pindah-pindah tuh setiap ajang schedule-nya. Misalnya dari AS, dia pindah lagi ke Asia, misalnya pindah ke Turki ataupun ke Italia, Argentina, Spanyol, itu kan butuh nih. Dia bisa dengan cepat. Hari ini dikirim, besok sampai juga ada, cuman biayanya jauh lebih mahal. Cuma spare part, F1-nya, PDX, DHL itu punya armada sendiri. Bahkan punya ini. Kalau di kita itu Lion Group. Lion Group dia punya pesawat sendiri. Armadanya dia ada. JNE baru punya pesawat. Tuh saya infokan. Suara saya masih jelas ya? Info ya. Kalau misalnya kurang bagus ataupun ini Masih jelas, Pak. masih jelas, oke. Itu beberapa pilihan alternatif. Nah, motor carrier itu sebenarnya jenisnya tuh banyak sebenarnya. Land transport ini. Ini beberapa notisnya mereka ini jika saja pengiriman kurang dari 1000 mil. Terus menerima bersaing dengan railroad pengiriman besar seperti otomotif, merupakan moda kedua tercepat punya keuntungan door to door. DTD kalau di logistik itu sebutnya DTD, dan agility memenuhi jadwal pengiriman karena ada lingkup geografisnya. Ada satu minusnya biaya pelayanannya, peringkat kedua, dan berat produk yang akan dipindahkan. Oke. Jadi beberapa transportasi kalau di kita di darat itu ada yang namanya CDE, cold diesel ankle, CDD, cold diesel double, puso yang bisa digunakan, ataupun kontainer. Nah, ini kalau yang di foto ini kontainer. Ini kontainer 20 feet ataupun 40 feet. Nah, muatannya berbeda-beda, kapasitasnya berbeda-beda. Kalau kita lihat di kota-kota besar itu masih sering tuh, kita lihat kontainer. Itu muatannya 20 feet, 20 ton. Kurang lebih 20 sampai 20 ton, isinya macam-macam. Mobil juga bisa, motor juga bisa. Biasanya bahan baku isinya itu. Kalau di kota besar, Indonesia masih sering lalu lalang, tapi kalau di Jepang, itu budayanya sudah sebenarnya tidak boleh kontainer, karena berbahaya tuh. Dia menggunakan yang tertutup. Ada lagi pengetahuan dari rekan-rekan yang tahu armadanya tuh apa gitu. Selain dari kontainer, ada nggak? Pernah lihat? Mungkin CDE ya?
Kalau pernah lihat tuh engkel kuning, kepala kuning ya, Mitsubishi. Jadi, nah itu sering kan tuh Mitsubishi engkel kuning itu sering tuh muncul di perkotaan. Itu kiriman-kiriman yang kapasitasnya 4 sampai 6 ton. Kirim-kirim raw material, misalnya bahan baku, sembako, sayuran. Lanjut. Ini pipeline dari karakteristiknya, pipeline merupakan transportasi yang unik, tempatnya tetap produk bergerak melaluinya, kapabilitasnya terbatas, kapasitasnya relatif besar, hanya dapat menggunakan produk dalam bentuk liquid. Keuntungannya, ongkosnya merupakan ongkos terendah kedua dan dapat memindahkan produk continuous flow. Kerugiannya kecepatan, flexibility, dan capability-nya. Yang keempat ada railroad karakteristik. Nah, jadi kalau railroad itu kereta. Kalau di kita tuh kereta api logistik. Kita ada namanya ya perusahaan BUMN kereta api yang khusus kirimannya kereta logistik. Jadi kalau kirimannya teman-teman, contoh satu wilayah Sumatera nih, dari Padang ke Medan, nah itu kan ada tuh rel kereta, ada nggak dari Padang ke jalur ke Medan? Saya belum tahu nih ke Sumatera jalur keretanya. Kalau di Jawa sih ada kan nih, dari Jakarta sampai ke Surabaya itu ada tuh. Produk yang tindakannya semacam produknya dari ya pasti raw material ataupun produk yang sudah jadi batu bara, pasir, metal, dan lain-lain. Bukti terutamanya water carrier. Kalau kereta kan tidak ada hambatan ya di jalan, tidak ada lampu merah ataupun kendaraannya tuh ini, dia jalan terus. Pasti ini jauh lebih cepat, mampu mengangkat beragam produk, kelas produk, semua diangkut sama kereta, apapun kecuali bis ya, barang-barang yang masih tercukupi, yang masih muatannya cocok kategori cocok bisa masuk, dan perubahannya fleksibilitas dan kecepatan. Ya kalau water carrier, ini sering nih di Sumatera juga ada nih, misalnya dari lebih ke kapal nih, kapal feri, kapal angkut, kapal ataupun batu bara itu tuh boot, kalau bootnya itu salah dari pelabuhan Tanjung Priuk. Kalau di Sumatera pelabuhannya apa yang terdekat Lampung situ ya. Ini bisa ngangkut transportasi internasional juga bisa, struktur biaya kemampuannya penggunaan produk dalam jumlah besar, termasuk yang mengangkut beragam produk dan ongkosnya paling murah. Ya, memang lebih murah. Ongkos di kapal tuh jauh lebih murah. Bersaing dengan railroad dengan pipeline jika yang diangkut petroleum, minyak, liquid. Kerugiannya lambat dalam pengiriman tergantung dari jadwal pengiriman dan tidak fleksibel dalam pengiriman door to door. Ya benar, memang kalau kapal jauh lebih lambat, kan banyak hambatan ya. Scheduling, terus ombak di lautan, terus ataupun cuaca yang kurang baik, kurang mendukung, itu kan pengaruh tuh. Bersaing dengan railroad, kalau kirimannya dengan minyak, ya ini ada persaingan di railroadnya. Ini sebuah tabel komparasi dari domestik transportasinya, dari karakteristiknya dari beberapa unit armadanya, dari motor, rail, air, water, pipeline, nah ini contohnya. Bisa dipahami nggak dari sini teman-teman tabelnya? Dari biaya, market coverage-nya, kompetisinya, jangkauannya juga, kapasitinya juga. Yang paling tinggi apa nih? Pipeline ya, kalau saya lihat nih. Terminal to terminal, view, water masih 1000 kilo, meter 1 ton, udara masih 5 sampai 5 ton, rail
Karena kan ada yang pernah kiriman transportasi, logistik, keluarganya, bisnisnya, ke manapun gitu, coba kasih contoh ke saya. Menggunakan armada apa, kirimannya berapa beratnya gitu. Pernah nggak? Misalkan bisnis dalam keluarga, belum pernah. Pernah, Pak. Pernah Mbak Dula ya? Coba sebutkan Mbak Dula kirimannya apa nih, kiriman logistiknya. Waktu itu ada keluarga kan jualan ruby gitu, Pak. Ubi, Ngirimnya ada yang ke Jakarta, ke Kota Padangnya langsung. kiriman apa tadi? Bahan baku, ubi, raw material, Oh, makanan. Apa? makanan. Iya, Pak. Ubi jadi apa memang belum ya? Kalau ubi kan biasanya belum jadi ya? Belum Udah matang, sudah matang. udah kayak makanan gitu. Jadi Oh, berapa ton Mbak Dula? Coba on cam dong, kita pengen lihat nih Mbak Dula seperti apa. eh, oke aja ya, Pak. Coba kirimannya kemana Mbak? Dari Padang ke Jakarta. Berapa beratnya? Iya, Volumenya? Beratnya waktu itu waktu itu nggak banyak. ada 1 ton, 500 kilo. Enggak, cuma sedikit sih waktu itu, Pak. Sedikit, paling Iya, sekitar berapa? 100 kilo. enggak 5 sampai 10 kilo. 5 sampai 10 kilo. Menggunakan vendor dari mana logistiknya? Boleh share ke kita-kita. Kiriman lewat JNE. JNE 5 sampai 10 kilo di Iya, daerah lama saya. Dia menggunakan apa? Paketnya apa? JTR, JNE Tracking. paket apaan tuh, Pak? Kan jenisnya macam-macam dari JNE, ada reguler, ada oke. Kalau 5 sampai 10 harusnya pakai JTR tuh, JNE Tracking. Oh, masih reguler kayaknya, Pak. Reguler kena biaya cas berapa? 5 sampai Sekitar 27 mungkin, tak 27.000. 25 ya. Iya, 25.000 dari Jakarta, dari Padang ke bukan Kota Padang, dari kampung sayanya ke Jakartanya. dari kampung Mbak Dola ke Jakarta. Iya, Pak. Oh iya. Terus pakai asuransi nggak kirim makanan gitu? Dibungkus packing rapi nggak? Eh, dari kaminya juga bungkus, terus dari tempat paket JNE-nya dibungkus pakai pengaman lagi. Pengalaman lagi di JNE-nya. Di JNE-nya waktu itu ke counter, ke agen. Apa, Pak? Ke JNE-nya lewat agen, counter, Agen. agen, counternya. Di packing aman rapi ya. Iya, Pak. Finishnya berapa kali sampai ke tempat delivery-nya, destination, lead time-nya, Waktu sampainya, Pak. waktu sampainya. Ada mungkin sampai 2 hari sampai 3 hari kalau reguler. Reguler ya, cukup singkat ya. Dari Kampung Dola di mana? Padang ke Jakarta. Iya, Payakumbuh, tahu Payakumbuh? Tahu tahu. Ke Palembang ya? Ah, Ke Palembang bukan? masih di daerah Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat ya. Kapan-kapan guys saya ke Sumatera. Ya cukup terjangkau ya. Kalau kita lihat contoh dari Mbak Dola itu kirimannya dia menggunakan motor itu. Kalau di jenisnya sini, land transport. Itu sebenarnya jenisnya tracking. Dia masih menggunakan vendor dari JNE Express karena dia pilihannya reguler. Terjangkau itu 25.000 dari Payakumbuh ke Jakarta. Lead time-nya 2 sampai 3 hari. Jadi memang saya infokan karena saya pernah di JNE, walaupun kita kirim reguler, terkadang misalnya schedulingnya tuh lagi tidak padat atau load time-nya
muatan tidak banyak, bis itu bisa dikirimkan cepat. Bahkan saya misalnya di Bekasi Jakarta, saya yang oke ataupun reguler, oke itu kan ekonomis. Terkadang besok sudah sampai, karena memang jika muatan mereka tuh tidak loadingnya tidak terlalu banyak, gitu, dia bisa dicepatkan proses delivery-nya. Nah, ini salah satu service kategorinya dari karakteristiknya. Ini saya ambil banyak dari kategori ya, per kategori itu yang motor, rel, air, dan water. Yang paling cepat udara, fresh ya, paling cepat nih udara. Kalau dia tidak transit, kalau kiriman luar negeri ya, kan ada yang pernah kiriman ke luar negeri nggak? Nah tadi Mbak Dola kan pernah contoh tuh, ngasih kiriman bahan baku bahan makanan ke masih domestik. Ada yang pernah keluar negeri nggak? Coba selain Mbak Dola. Mas Yasid juga, Mbak Puja nih, atau yang lainnya, kiriman keluar negeri pernah nggak? Apa belum pernah? Kalau kiriman ke luar negeri, itu yang tadi saya sebutkan, untuk vendor-vendor yang recommended banget untuk kiriman ke luar negeri. Availability-nya dia lebih ke high, kalau motor lebih naik, rel itu lebih ke moderate, mode slow. Rata-rata dalam pengiriman itu menginginkan speed dan kalau cost itu kadang-kadang nomor 2 atau nomor 1. Kalau perusahaan yang ini sih stabil, dia maupun bos menit costnya ini pasti ada budgetnya gitu. Konsistensi delivery itu sama, amankah ketika sampai di destinasi ke customer-nya, pelanggannya itu sampai dengan selamat packaging-nya. Makanya diutamakan juga packaging, dan cara saya kirimannya itu menggunakan asuransi karena tidak mahal asuransi. Ini satu bentuk angkutan transportasi dapat diklasifikasikan dalam bentuk hukumnya. Ini legalnya lah. Common carriers, contract carriers, extended carriers, dan private carriers. Nah, kita akan bahas. Tipe common carrier itu menawarkan pelayanan angkutan untuk memindahkan produk atau untuk publik. Tipe common carrier ya. Angkutan yang sudah diberi izin oleh pemerintah asuransi bersangkutan mengatur kemampuan punya konsep pasar yang fleksibel. Permasalahan dapat jadi mereka tidak dapat memprediksi jumlah customer yang harus dilayani atau tidak dapat memprediksi demand dengan cepat. Aman, tapi kan umum tuh. Angkutan umum kalau disebutnya kita ya angkot, transportasi angkutan umum, angkutan massal tuh. Kalau di Jabodetabek masih ada, Bekasi juga ada angkot, Jakarta ada angkot tuh. Metro Mini bisa, bus juga bisa. Kalau di Padang sebutannya apa angkot? Sebutannya apa? Kan apa nggak ada angkot di Padang? Iya, ada angkot, Pak. Ada angkot. Sama warnanya merah juga, Pak. Berwarna juga nggak? Barayu. Kalau di Padang warna oranye, Pak. Warna oranye untuk domestik. Itu kan per rute ya, kalau kita lihat angkot itu rutenya misalnya kalau di saya kan Jakarta mana per area, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan, area-areanya di situ ada perariakan dan harga terjangkau. Nah mungkin kalau sekarang persennya sudah ketat karena memang ada taksi online kan, ada GrabCar ataupun GoCar. Jadi kalau tinggal punya handphone tinggal klik aja, gampang banget kirimannya, sudah sampai di depan rumah. Nah, tipe kontrak karir ini melayani sebuah perusahaan pelanggan di bawah perjanjian kontrak dengan angkutan perusahaan angkutan biaya minimal sesuai dengan pelayanan khusus atau biaya ongkos sesuai. Ini kontrak rate-nya jauh lebih rendah daripada common
career rights karena perusahaan lebih memilih angkutan dengan alasan ongkos dan efisiensi. Carrier dapat mengetahui demand dengan baik. Ya. Ini kalau di sini definisi dari kontrak karir itu bisa kalau kita lihat perusahaan transportasi dengan jumlah massal. Contohnya perusahaan ataupun organisasi menyewa untuk kegiatan operasionalnya. Contoh misalnya perusahaan Uber, dia punya armada bis ataupun armada logistik yang lain. Uber itu luas loh. Ada tidak hanya taksi, Uber logistik, bis. Nah itu bisnya disewa nih Uber ke perusahaan semen Padang contoh untuk kegiatan gathering misalnya di akhir tahun kan banyak gathering ya, employee antara karyawan dengan manajemen, piknik atau touring atau healing ke suatu tempat, kan sewa kontrak itu membutuhkan banyak tuh, misalnya 10 bis. Nah itu harganya pasti jauh lebih terjangkau, ada kontraknya, penumpangnya dari berangkat sampai ke selesai, sewa beberapa hari, bensinnya dan macam itu suatu kontrak. Sekolah perjanjian akhir tahun, nah itu kan hibah utama. Kalau kita lihat vendor-vendornya itu hibah utama, contohnya dia kirimannya pariwisata nih, akhir tahun, pergantian tahun pelajaran, perpisahan, itu bisa sewa vendornya hibah utama. Lanjut ya, ini tipe action carrier mengangkut produk tertentu dan proses agrikultura produk dan barang-barang seperti suplai pertanian. Secara action carrier rate lebih rendah daripada kontrak rate atau common carrier rate. Ini action carrier karena kalau lihat nih proses agrikultur, ini pasti armada yang digunakan tuh Fuso, Wingbox. Perusahaan-perusahaan logistik kan banyak. Tidak hanya yang kelas besar ya. Yang kelas menengah ataupun perusahaan keluarga yang sewa armada, sewa driver, sewa kiriman bahan baku dari pasar ataupun bisnis rumahan, itu kirimannya banyak, pasti menggunakan ini nih, yang banyak carrier. Nah, private carrier hanya untuk kebutuhan transportasi pribadi atau dalam perusahaan. Perusahaan harus mempunyai peralatan sendiri dan penguasaan pastinya sendiri. Keuntungannya private carrier lebih besar dibandingkan yang lainnya karena fleksibilitas. Akan tetapi dengan deregulasi common dan kontrak carrier dapat menyediakan tingkat pelayanan yang baik dengan ongkos yang terjangkau. Nah, private carrier. Contohnya apa nih? Kalau bisa lihat, ya ini Gokar mungkin ya, Gokar atau Grabcar. Kebutuhan transportasi pribadi atau dalam perusahaan. Dalam perusahaannya kalau kita lihat tuh kayak charter ya. Kalau kita kan nggak charter tuh. Ada beberapa perusahaan ini bisnisnya. Contoh kayak misalnya di Astra ada perusahaan untuk sewa charter. Nah itu Sheloknya itu Serasilo Bistik atau Raya, dia sewa armada. Dia sewa armada ke perusahaan tersebut untuk menjalankan operasionalnya. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Karena kan tidak usah malu-malu, karena kan yang bertanya ke saya mau tentang dunia logistik ataupun dunia pekerjaan, dunia logistik dan pekerjaan aja, kalau dunia yang pribadi nggak usah. Ya, saran saya sih manfaatkan peluang waktunya. Kalau dari saya sih untuk learning ini, kalau saya sih manfaat. Kalau saya sharing knowledge dan video ini, tapi terserah kalau kalian kalau mau ingin menerima ataupun ini untuk record ataupun dari off cam kegiatan aktivitas selain mungkin secara bebas. Tapi yang sejauh ini saya sharing knowledge yang bermanfaat. Untuk yang sambil tidur juga boleh. Lanjut. Nah, ini bentuk hukum dari transportasi. Legalnya ya. Legalnya seperti ini. Motor, rail, air, water, dan pipeline.
Motor lebih ke common, kontrak, action, private. Relnya lebih ke common, kontrak. Bentuk hukumnya, jadi legalitasnya ada. Udara, water, pipeline. Mudah dipahami itu ya. Lanjut lagi ya, struktur pasar transportasi. Nah, pada dasarnya dari struktur pasar ada beberapa hal, contohnya persaingan murni, pure competition-nya, persaingan monopolistik competition, dan oligopoli. Tidak hanya di logistik, menurut saya sih. Setiap industri itu pasti ada persaingan. Nggak hanya logistik aja. Selama saya berkarir itu, di otomotif juga iya, di media juga iya, pest control juga iya. Karena menginginkan pasar itu dikuasai oleh mereka, menjadi top leading gitu. Domestik udah dikuasai oleh JNE Express. Pos ketinggalan zaman tuh. Sekarang udah melakukan pembenahan ya di pos logistik ya, pos ininya. JNE sampai agen terkecil ada, pelosok-pelosok pun ada kiriman. Yang kedua, lanjutnya terbentuknya struktur pasar yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut: jumlah penjual dalam pasar tertentu, jumlah pembeli, siapa yang mempengaruhi harga, hambatannya, elastisitas harga terhadap permintaan. Nah, ini terbangun dari customer, supply demand, elastisitas, nah, struktur pasar transportasi. Pengaruh nih, pasar transportasi, dunia logistik transportasi itu banyak faktor yang pengaruh. Inflasi juga pengaruh sebenarnya. Terus BBM ya, BBM naik, itu yang paling tinggi, yang kena dampak sektor utama itu logistik. Logistik kan transportasi kan BBM tuh. BBM naik pasti kosnya juga naik. Semuanya kena dampak. Kirimannya juga jauh lebih ini. Kan menggunakan bensin, armadanya, servisnya, maintenance-nya. Lanjut teman-teman. Teman-teman. Nah, struktur biaya. Nah, tadi sudah saya bahas di awal tuh. Di fixed cost, variable cost-nya, joint cost, common cost. Ini struktur biaya. Di sini belum ngerti ya. Nah, penetapan tarif transportasi. Jadi cost-nya transportasi ada beberapa hal yang harus kita lihat faktornya. Ini nggak hanya individual tapi organisasi, misalnya biaya bongkar muat, itu loading, unloading, biaya perjalanan dalam dan komponen laba. Atau misalnya kayak Badola tuh tadi kan kirimannya tuh Badola belum tahu karena memang sudah diserahkan ke JNE. Misalnya Badola kirimannya beras nih 5 ton. Nah, pasti kan menggunakan armada yang vendor logistik yang jauh lebih layak lah, lebih mumpuni. Apa sih bongkar muat? Kayak contoh misalkan loading unloading, itu kan ada prosesnya tuh. Ada manpower yang dijalankan, yang diserahkan. Ada orangnya, ada pun ya armadanya, equipment, ada forklift, listrak, bensin. Nah, itu kan ada proses. Nah, itu yang membuat ada biaya di sana, cost. Apa unsurnya penetapan tarif di atas dapat dua teori struktur, yaitu cost of service pricing, value of service pricing. Jadi ada tambahan value-nya tuh. Itu tadi, ya equipment-nya, loading unloading-nya, apa yang dibutuhkannya itu. Dasarnya sih itu ya. Ini baru ke land, belum ke proses-proses yang lain. Apa itu cost of service pricing? Jadi ada perhitungannya nih. Perhitungan tarif pada tingkat keuntungan minimal mempunyai sifat-sifat antara lain. Tarif ini biasanya diperlakukan kepada pengangkut barang yang dinilai rendah. Kalau rendah mungkin domestik kali ya, karena kirim-kirimnya lebih kecil, dokumen, paket. Jika tarif tinggi, para penjual akan mengalami kerugian produk tidak dapat dikirim ke pelanggan. Nah ini tarif tingginya. Tipe tarif ini hanya berlaku pada jangka pendek. Jika disilakan tarif yang panjang, maka para penjual dan akan bangkrut.
Tipe ini juga dibiasakan untuk produk yang harus dilakukan subsidi silang. Ini biasanya kiriman domestik paket atau dokumen yang lebih kecil, contohnya yang tadi 5 kilo, 10 kilo, 3 kilo, nah itu kan lebih rendah tuh. Value of service pricing. Jadi perhitungan tarif pada tingkat keuntungan maksimal untuk mendapatkan profit yang besar mempunyai sifat-sifat. Contohnya, fuel di allocated pricing pada posisi antara cost of service pricing, value of service pricingnya, average-nya, semua variabelnya, fixed cost-nya, ditambah laba yang diinginkan. Nah ini kalau misalnya ya kamu join di perusahaan besar ataupun ini beda posisi purchasing, posisi analisis ataupun pricing ini yang handle nih. Ada kalau rekan-rekan belum join ataupun belum ada bisnis di logistik pasti belum paham ini. Perhitungan tarif pada tingkat keuntungan. Kalau kita sebutnya itu pitching atau proses bidding, proses perhitungan ukur-ukur dari transportasinya itu. Nah, apa faktornya? Nah, biaya komoditas produknya, biaya rute pengaruh, laut udara, laut, pelabuhan, port to port, door to door, permintaan komoditas, permintaan rute. Nah, ini yang menetapkan tarifnya ya. Nah, ini berikut tabelnya ya, faktor biaya komoditas. Elemen-elemennya, jadi karakteristik barang, kehilangan, ataupun kerusakan volume lalu lintas, keteraturan lalu lintas, tipe peralatan yang diperlukan, faktor biaya rute, jarak, kondisi operasi, kepadatan lalu lintas, terus faktor permintaan komoditas, nilai komoditas, kondisi ekonomi perusahaan, harga komoditas, terus sampai faktor permintaan rute, misalnya sampai ke persaingan produksi, kepadatan lalu lintas. Dari sini ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan mahasiswa? Mengamati nggak dari learning kita ini? Ya pada tidur kali. Lanjut ya, ini faktor yang mempengaruhi pemilihan moda. Contoh salah satu pemilihan jasa angkutan, ongkos transportasi. Jadi lebih ke hasrat ke jasa angkutan untuk negosiasi harga, pelayanannya, kehandaan waktu tempuh, door to door, penanganan klaim dan tindak lanjutnya, proses hilang dan rusak, penulisan kiriman, pelayanan bongkar muat dan pengiriman, ekspedisi pengiriman, terus sampai ketersediaan perlengkapan khusus dan kelenturan pelayanan. Jadi kalau di proses transportasi ada pelayanan di tempat nih handal ataupun tempuh door to door. Jauhnya door to door tuh jadi banyak pos juga dia door to door, dia pengiriman sampai ke customer. Grab Express, Gokar, Gosen itu door to door tuh. Safety Express masuk door to door. Dan klaimnya tindak lanjut, kirimannya pelayanan bongkar muat, ekspedisi pengiriman. Ini bisa. Ini baru bab pertemuan pertama. Pertemuan kedua tapi yang bab pertamanya aktivitas logistik. Memang nggak terlalu banyak, simple tapi kalau saya ngasih materi poin-poinnya ya, gitu. Ada sound yang kurang ini, mungkin dari rekan-rekan bisa bantu ini kali voice-nya di mute dulu. Bisa dimatikan dulu mungkin voice-nya. Ada yang ingin tanyakan rekan-rekan?
di materi aktivitas logistik sudah. Lanjut ke mungkin sharing diskusi, apapun itu pertanyaan, saya jawab sesuai kemampuan saya ya, baik itu logistik ataupun di karir, tidak usah sungkan-sungkan ataupun malu-malu. Apa cuma report doang nih teman-teman rekan-rekan mahasiswa? Apa masih tidur? Weekendnya juga. Bagaimana rekan-rekan? Mbak Dola ada yang mau ditanya, Mbak Puja, Mbak Rahayu. Ada yang mau ditanya? Rekan-rekan, silakan. Si pada malu-malu ya. Dulu saya ngajar di Universitas Negeri Jakarta, lebih ini loh, atraktif. Rekan-rekannya sharing, kepo deh, lebih keponya lebih tinggi. Kepo, tanya tentang karir saya, dunia. Macam kalau dulu kan kemarin saya bahas tentang marketing. Pertemuan ketiga nanti saya bahas tentang marketing. Kalau nggak ada, saya lanjut ke bab yang lain ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baiklah. Coba Kan dengan Mbak siapa? Mbak Rayu ya? Puja. Coba on cam cuma Mbak Puja biar tahu nih yang mana. Bentar, Pak. Silakan Mbak Puja. Apa questionnya mungkin tentang bisnisnya? Ya, silakan Mbak Puja. Salam kenal, salam hangat. Baiklah, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan di dalam pemaparan materi, di sana ada keuntungan menggunakan pipeline karakteristik. Pipeline ya? Iya. Keuntungannya kan dapat memindahkan produk dalam continuous flow. Maksud memindahkan produk dalam continuous flow ini seperti apa ya, Pak? Mohon arahnya. Terima kasih. Dapat memindahkan continuous flow. Keuntungannya ongkos lebih rendah dan dapat memindahkan produk continuous flow. Jadi kalau di pipeline ini karakteristiknya memindahkan ongkos yang jauh lebih rendah karena continuous flow. Mungkin dari flow-nya nih, dari flow cepatnya, dari kalau kita lihat kan pipeline ini karakteristik karakteristik yang unik, tempatnya tetap atau produk yang bergerak melaluinya. Kapasitasnya terbatas tapi kapasitasnya relatif besar. Dan dalam bentuk liquid. Ini kalau misalnya kita kiriman yang batu bara ya, kan itu kan ada kapal tongkang, kapal bot. Kalau di Sumatera saya nggak tahu ya, di Keruk ininya sumber daya alamnya di tempatnya itu kan kapal-kapal yang unik. Itu jarang tuh. Kalau kita sering kan menggunakan domestic kurir, dari motor, transportasi, angkot, benda. Itu kapal kiriman batu bara tuh unik. Terus memindahkan produk dan continuous flow-nya. Dari situ bisa contoh dari pengiriman batu bara. Pengiriman batu bara dengan kapal tongkang dari proses unloading dan loadingnya ongkosnya itu lebih rendah karena dia kan banyak tuh, sifatnya kelompok bertonton. Nah itu continuous flow itu lebih ke flow-nya berlanjut. Jadi dia ada produk memindahkan produknya lebih banyak gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Puja.
Ada lagi yang ditanya? Baik, terima kasih Pak atas arahannya. Sama-sama. Ada lagi? Mbak Puja, suaranya kedengeran nggak? Jelas. Apa Pak? Suaranya terdengar jelas. Jelas Pak. Baik. Kita lanjut materi selanjutnya apa? Bagaimana? Ada sharing lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Rahayu. Mbak Rahayu ya? Sisri, Pak. Oh, Sri. Coba Ya. di on cam. Oh, sudah, Pak. Oh, Mbak Sri, silakan. Mbak Sri. Tadi ada di slide perbandingan manajemen logistik sama satunya lagi, Pak. The supply chain ya? Ya, supply chain. Nah, itu kendala-kendala apa saja yang dialami dari manajemen logistik sama manajemen supply chain itu, Pak? Ya, perbedaan dan persamaan manajemen logistik dan supply chain. Nah, kalau kita lihat di sini kan logistik itu lebih ngaruh dari pengolahan arus barang dalam perusahaan. Kalau supply chain-nya sendiri itu lebih dari sejak paling hulu sampai paling hilir. Kalau supply-nya itu dari sama-sama dua. Kalau di kampus kita nih belajar nih, ada nih jurusan logistik sama jurusan supply chain itu ada. Lebih detailnya ya, ada tuh di perkuliahan. Kalau logistik lebih ke perencanaan, kerangka kerja menghasilkan rencana tunggalnya harus barang informasi di sebuah perusahaan. Tapi kalau lebih ke supply chain, lebih ke detailingnya antara proses perusahaan lain, bisnis plan-nya, mulai dari supplier sampai ke pelanggan. Kendalanya, faktornya macam-macam yang tadi sudah disampaikan. Dari armada, pos, unit, itu kalau di logistik. Kalau supply chain, kendalanya itu lebih ke internal dari perusahaan, manajemennya, posnya, terus ataupun flowchart-nya dari perusahaan tersebut, birokrasinya enggak, ataupun sampai ke sama pos internal birokrasi sampai ke human power atau manpower-nya yang handle dari supply chain tersebut. Jadi dari antara pabrik, factory, sampai plant, sampai ke outbound, storage-nya itu ada pengaruh tuh. Karena di warehouse juga ada banyak kendala, banyak kendala-kendalanya, proses produksi planningnya, distribusinya, gitu. Cukup menjawab nggak, Mbak Sisri? Itu kalau misalkan di sekarang ya, Pak ya, manajemen yang lebih dipakai itu manajemen yang mana, Pak, di antara keduanya? Dua-duanya pakai manajemen logistik. Saran saya ngambil manajemen logistik aja nanti lebih kuliah ataupun di ini manajemen logistik aja. Di proses di perusahaan juga lebih yang akannya jauh lebih banyak atau posisi yang banyak manajemen logistik. Logistik jauh lebih kompleks. Kalau supply chain detail aja ke orientasi bagian dari logistik. Gitu. Antara faktor supply chain faktori sampai ke warehouse saja gitu internalnya. Logistik luas. Kamu udara, transportasi, internasional, hulu sampai ke hilirnya lah, termasuk itu sampai ke logistik juga macam-macam, ada tracking, land, armadanya banyak deh unit. Logistik warehousing, 3PL, kalau sekarang tuh 7PL. Tuh, makanya saya suka diterjun di industri logistik. Perusahaannya juga banyak. Kamu misalnya join ke perusahaan A, sudah experience ataupun ini, bisa pindah ke perusahaan dengan ilmu ataupun kapasitas atau sertifikat yang memadai, tinggal pindah gitu. Ada lagi dari Mbak Sisri atau yang lainnya yang ingin ditanyakan? Atau lanjut ke materi selanjutnya? Tidak ada, Start. Pak. Terima Ya, kasih atas jawabannya, Pak. terima kasih. Saran saya sih
Ini yang saya sampaikan materi-materi yang kulit ya, ibaratnya tuh poin-poinnya. Kalau dijelasin detail tuh pasti banyak banget, nggak minimal 3 atau 5 SKS lah. Ini kalau ini kan cuma 1 SKS nih, 1 jam ya. Tapi setidaknya cukup menggambarkan dari pertemuan kita kedua ini, pertemuan bersama, nggak bodoh-bodoh banget lah, tidak tahu lah tentang proses bisnisnya, distribusinya, logistik seperti apa. Kan jadi tahu kan terus kemarin kita belajar proses bisnis JNE seperti apa. Jadi kalau ada yang tanya inbound seperti apa, jelasnya sudah tahu ya. Outbound gitu. Ada lagi yang ditanya rekan-rekan? Atau kita lanjut ke materi selanjutnya? Bagaimana? Kita lanjut apa ke materi selanjutnya? Lanjut aja, Pak. Oke, saya ini ya. Lanjut. Sebentar ya, saya stop dulu. Saya buka materi dulu sebentar ya. Sudah jelas belum? Sharing screen saya. Ya, Pak. Yang ini. Organisasi dan manajemen transportasi. Nah, kita lanjut ke organisasi dan manajemen transportasi. Ini materi kedua ya di pertemuan kedua ini. Agendanya apa? Ini seperti ini. Bentar saya sharing screen dulu. Capture. Kita akan bahas tentang fungsi organisasi perusahaan angkutan, kriteria kinerja transportasi, struktur organisasinya, jenis alat angkut, fungsi terminal, terus sampai ke jaringan transportasi. Ini lebih detailing ke logistik transportasi. Nah, fungsi perusahaan organisasi angkutan. Nah, 3 hal, contohnya, atau planning, program, membuat tujuan visi misi, produktivitas kinerja perusahaan, sampai dampak sosial, tanggung jawab sosial dalam pengokesian angkutan. Nah, mudah semuanya ini. Fungsi organisasi, nah ini planning, mengatur standar SOP-nya, perawatan, suku cadangnya, standar biaya operasional, penetapan standar paling cocok dipertimbangkan dengan harga manfaatnya, membuat perencanaan penambahan pergantian ekonomi, biaya operasional, standar perawatan, harus jadwal, harus bersama dengan asuransi. Nah ini, kalau misalnya kayak tadi contoh Mbak Dola kan kirimannya dari Payakumbuh ke Jakarta, jadi misalnya punya bisnis perusahaan keluarga ataupun yang lainnya, kan usaha bahan baku atau material, itu kan pasti disusun dong rapi. SOP-nya, jadwalnya, armada yang digunakan. Nah ini salah satu contoh, sama seperti perusahaan, pasti ada fungsi-fungsi yang diterapkan. Kinerja transportasi secara kuantitatif, kapasitasnya, aksesibilitas, tingkat pelayanan, sampai kualitas pelayanan. Selamatannya, keandalan, fleksibilitas, kenyamanan, kecepatan, terus dampaknya, polusi, kebisingan, getaran, sosial, politik. KSI-nya juga perlu
Di sini paham lah ya, gampang. Lanjut. Ini struktur organisasinya di industri transportasi, manajer fisik, ini pengurusan pengendalian pergudangan transportasi, stafnya, peramalan operasional, pelayanan pelanggan, analisis biaya, distribusinya, gampang. Jenis angkut yang digunakan, angkutan darat, angkutan jalan raya, ini angkut nih, angkot, kalau kita lihat, angkutan kereta api, ASDP, angkutan laut, angkutan udara, juga ini fungsi angkutan jalan raya. Ya kecepatan nggak kirim materinya, slide per slide, karena gampang yang mudah ya. Nanti langsung tanya aja ya, kalau misalnya ada yang kurang paham. Caranya gampang sih ini dari materi ini. Fungsinya itu menyediakan kalau angkutan darat antar kota, perdesaan, berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kalau di Padang, angkutnya modelnya gimana sistemnya? Per kecamatan, atau per wilayah, per area? Ada yang bisa info? Bu Uli udah join ya? Angkutan jalan raya, pengurusan pula jembatan timbang untuk menentukan tonase, kapasitas muat. Nah ini mengatur rambu-rambu dan jalan, lampu lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan. Jembatan timbang. Kalau di sini nanti dinas perhubungan kali ya. Dinas perhubungan di jembatan tonase, gampang nih. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Ini data saya nggak tahu nih per kapan, udah lama kayaknya. Kalau sekarang kayaknya sudah bertambah rasio penduduk di Indonesia. Kota-kota besar nih kayaknya sudah ini. Paling padat ya paling Jakarta lah ya. Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, itu kota-kota besar tuh. Padatannya sudah ini. Ada yang ingin tanyakan, rekan? Silakan. Ini fungsi angkutan darat kereta api. Jasa transit di atas rel untuk membawa barang dan penumpang. Ya, pelayanan ramah, nyaman, gampang, ASDP. Sering nih ASDP nih, dikelola oleh Dinas Perhubungan, beda aja ya. Pelni ya, angkutan Pelni, ASDP ini. Pelabuhan, kalau kita Tanjung Priuk, kalau di Sumatera pelabuhan apa? Paling sering ini ya, SDP, angkutan sungai, penyeberangan, dermaga, terminal, operasionalnya, pembinaan alur penyaluran pengerukan, serta pendalaman alur pelayaran. Gampang ya, lanjut. Fungsi angkutan laut, pengurusan pelayanan dalam negeri, luar negeri, menaikkan kualitas pelayanan, jasa-jasa angkutan, meningkatkan produktivitas angkutan laut. Fungsi lain adalah menyediakan fasilitas pelabuhan untuk berlabuh kapal-kapal, pemerataan ekonomi bangunan, angkutan laut nih. Paling sering raw material kali kalau di kita. Angkutan udara, meningkatkan angkutan udara, armada pesawat udara, menjaga keselamatan penumpang, jasa angkutan udara atau dasar pertumbuhan ekonomi rate of growth. Gampang ya. Nah ini contoh arus angkutan di Indonesia. Di Indonesia aja ya. Jadi paling sering kalau kita lihat ya di kota besar, Jakarta, Pelabuhan Tanjung Priuk, paling sering itu. Transportasi bandara, Soekarno-Hatta, CGK, Jawa, Surabaya sering, kota sering transportasi cepat. Kalau di dulu waktu saya di JNE itu pengiriman domestik paling banyak ya Jakarta, Surabaya, kota-kota besar, Medan, Singapura tuh kota perdagangan, bisnis. Kalau titik-titik lingkaran merah kan cepat tuh. Medan itu proses ini itu, lihat rutenya, pengoperasian terminal, pelabuhan laut dan pelabuhan udara, teknologi yang digunakan, bus antar kota,
stasiunnya. Kalau stasiun sekarang saya lihat sudah ramai deh, sudah rapi, sudah infrastrukturnya, liftnya, tangganya, disabilitas, toilet sudah rapi itu, alat tempat ibadah, terus inilah keretanya juga cukup, walaupun second tapi cukup bagus lah menurut saya, itu memadai, layak digunakan. Sudah menggunakan kartu komuter lain. Untuk kalau di pelabuhan saya belum pernah pelabuhan ke kapal-kapal, jadi saya belum mengetahui perkembangan. Kalau di PLN itu seperti apa. Coba aja tes dari rekan-rekan mahasiswa kalau pengen main ataupun berkunjung visit ke pelabuhan itu seperti apa, di foto-foto studi tour tuh mungkin dari Buli ataupun mengajarkan rekan yang lain. Nah, ini berupa karakteristik fungsi terminal pelabuhan sebagai titik awal dan akhir dunia operasionalnya. Selain itu sebagai pergudangan, warehouse, penumpukan bongkar muat barang-barang muatan, tergantung dari moda sistem angkutan, terminal bis, pelabuhan udara, pelabuhan laut. Ini penting sebagai penghubung linknya, portway, railway, port, ship and vessel. Sini cukup jelas teman-teman, karena kan ada yang tanya, Mbak Puja, Mbak Sisri, Mbak Dola, Mbak Buli yang mau nanya. Ini berupa jaringan transportasi, dan transportasi lebih ke unsurnya, jadi lokasi, tipe, klasifikasinya, karakteristiknya, sebagai penataan jaringan, pemilihan mode, sebagai pemilihannya, bentuk pola, integrasi logistik inbound dan distribusi, desentralisasi, terkonsolidasi. Ini salah satu gambaran aja nih, suatu diagram. Tahu dong, kalau dia lagi main apa, baseball ya, customer nih contohnya, pusatnya pusat distribusi. Pusat distribusi itu kalau kita lihat seperti kayak storage ya, ataupun warehouse. Di sini ada terus gudang, pusat distribusinya tuh pabrik, dari awal dari pabrik kirimin ke gudang. Kalau di gudang, kalau di sini itu warehouse, DC. Nah, kalau di sini ada sentral, distrik sentral yang akan dibangun di Tangerang pusat ininya ya. Jadi semua nanti hub, mega hub sebutnya di Tangerang itu akan dibangun di sana, seluruh jutaan paket atau dokumen itu dikirimkan ke Tangerang dulu. Dia bangun infrastrukturnya. Saya ada foto-fotonya, ada dokumentasinya, mega hub di JNE itu sampai 500 miliar kurang lebih ya. Cukup jelas nggak dari sini teman-teman? Nah, ini pusat distribusi terkonsentrasi dari customer langsung ke pusat distribusinya ataupun desentralisasi. Gambarannya kurang jelas ya gambaran ini, Maya. Pengaruh pola jaringan dari pabrik, sehingga ada perbedaan titik-titik garis lurus ataupun putus-putus, ya, angkutan penjemputan, angkutan pengantaran. Ini hanya gambaran aja, belum. Ini saya copy paste, bukan yang gambar, bukan saya, makanya kurang jelas ya. Jemputan dan angkutan pengantaran, relatif dominan. Ya, lanjut ke konsolidasi jaringan pengangkutan. Ini pola dari skala ekonomi transportasi. Jadi ada rute alat angkutan, dampak skala ekonominya, terus manfaat alat transportasinya, polling kiriman, keputusan penyangkut kedua pusat distribusi, konsolidasi dan desentralisasi, perumusan detail angkutan, polling kiriman tuh contoh misalnya Bluebird ya, Bluebird kan ada pooling
ada pooling kan, ada stay-nya tuh daripada taksi-taksinya tuh, kan ada tempat buat dia stay, alat angkutan, transportasi skala ekonomi. Nah, ini tadi ada yang nanya nih, pengaruhnya nih, kendala-kendalanya apa dari Mbak Sisri ya. Ini kita bisa lihat flash utility dan time utility-nya. Nah, tempat dan waktu. Produk, harga, target pasar, purchasing, procurement, facility, location. Mirip-mirip dengan marketing, tapi tanpa basic dengan pemasaran. Nah, jadi produknya apa? Harganya dari produk, target pasarnya, pembelian dari equipment-nya, membeli armadanya, membeli bongkar muatnya, unloading-unloadingnya, fasilitasnya, location. Tadi ini udah pakai Indonesia, yang di seluruh lingkaran kecil merah ini pusat-pusat kota besar yang sering banget terjadinya logistik marketnya tinggi di sini. Ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Karena perusahaan kan banyak ya, tidak hanya di Jawa aja, Sumatera, Papua kalau kita lihat tuh ada Freeport, perusahaan-perusahaan tambang, Kalimantan, Sulawesi, kawasan bisnis itu kan di Surabaya banyak. Dari sini cukup selesai sih kalau di organisasi manajemen transportasi, gampang, simpel. Ayo silakan bertanya dari teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, Universitas Negeri Padang. Silakan. Boleh udah selesai waktunya untuk ini pasca sarjana. Udah selesai, bisa join lagi. Speakernya kurang jelas nih, ataupun nggak perlu pakai speaker. Nggak terdengar bulik suaranya. Silakan dari rekan-rekan yang lain ingin diskusi, tanya jawab dari materi ini cukup. Ada sih materi yang lain, asuransi logistik. Cuman saya pikir kalau asuransi terlalu detail, takutnya kalian belum paham. Kalau asuransi ada hitung-hitungannya dan cost-nya itu menurut saya sih cukup ini ya. Silakan, monggo ada yang ingin pertanyakan. Manfaatkan waktunya. Nggak terasa udah setengah 12, 11.28 di Jakarta. Kalau di Padang jam berapa sekarang? Saya pengen tahu. 11.28, Pak. Oh sama, 11.28 juga. Mbak Puja. Ada yang tanya Mbak Puja dari materi ini? Lebih simpel sih, organisasi dan manajemen transportasi. Silakan rekan-rekan yang lain. Perempuan mulu nih yang nanya, yang laki-laki kemana nih mahasiswanya? Tadi saya lihat mahasiswa ada siapa ya? Di yang on cam. Mas Muhammad nih, Lutfi, atau Mas Yasid, Radatul Aishi, Mas Yoga nih, Mas Rian, Mas Hafiz, Muzafik, Kaidatun, apa nih? Dikit yang laki-laki. Yuk silakan, ada yang bertanya. Cukup nih setengah jam untuk tanya jawab.
dari materi ini ataupun materi-materi sebelumnya? Mbak En, silakan. Ayo, monggo. Silakan. Udah cukup pintar kali mahasiswanya. Tempat tidur, kegiatan yang lain. Record, off kamera. Silakan, mau bertanya sesinya. Saya sih simpel, gampang. Karena saya dibayar sama pemerintah, jadi memanfaatkan itu dari rekan. Yang ditanyakan, silakan. Silakan, ayo tanya dan jawab dari rekan-rekan. Mau ada waktunya. Ayo, monggo. Mbak Puja, mau tanya lagi. Mbak Sisri, Mbak En, Mbak Raidatu, Asmimar, Mbak Mesya, Rahayu, Mbak Datu, Mbak Penia, Natasha, Bila, Amalia, Nur, Dola, Mas Yoga nih. Pada anteng-anteng ya kelasnya. Pada disiapin anteng kali. Gimana? Lanjut. Silakan, ada yang mau bertanya materinya? Monggo dari pertanyaan. Silakan, saya apa mau di ini? Apa mau di stop? Itu dari aktivitas yang ditanyakan, tes logistik. Mbak Sisri ada yang mau bertanya? Organisasi ini dari materi yang ini gampang ya, cukup dipahami. Jelas. Ada lagi materi yang lain asuransi, tapi menurut saya sih terlalu detailing lah, kecuali kalian jurusannya logistik gitu. Kan rumit sih, cuman lebih detailing gitu menurut saya asuransi.
gampang sih, asuransi itu 0,2% kiriman paket, contoh misalnya dari rekan-rekan yang kiriman paket ke JNE ataupun ke armada vendor yang lain, pastikan saran saya itu menggunakan asuransi. Misalnya kirim paket, yaitu makanan, liquid, obat-obatan, elektronik, Shopee, Tokopedia, itu wajib deh asuransi. Dengan perusahaan ataupun komplain bisa ditanggung oleh pihak vendornya. Gitu. Mbak Puja ada yang mau ditanya atau yang lain? Tidak, Pak. Tidak, lanjut ya. Gampang ya? Jadi, Cukup dimengerti materi yang ini, Pak. ataupun dari soal kemarin saya berikan, ada yang sudah jawab. Kan saya ngasih tahu tuh, nanti dikumpulkan aja tugasnya, diserahkan ke Buli, biar Buli yang meriksa. Kalau dari saya sih, cukup nilai pasti bagus-bagus kok, saya kasih nilai bagus-bagus. Silakan. Ada tahu dari materi yang sebelumnya? Dari sini ada yang mau tanya lagi nggak? Atau mau kita sudahi kalau tidak ada yang pertanyaan? Efisiensi waktu. Tadi kita mulai jam 10 ya. Jam 10 lewat, jam 11 lewat. Cukup nih 2 SKS ini kayaknya. Bagaimana rekan-rekan? Mohon info. Sudah tidak ada aktivitas nih. Coba polling bagaimana? Mau dilanjut, mau di stop, atau diskusi yang lainnya? Buli gimana bisa ambil putusan? Ini udah ini Pak, udah kedengaran suara saya apa masih belum? Oh sudah Oh jelas. iya, udah berarti yang itu nggak bisa. Oh, tadi maaf Pak, saya kurang ini mengikuti ada rapat di Prodi tadi, tapi udah selesai ini. Sudah selesai ya materinya Pak. Berarti Ya. tidak ada yang ini ya, yang ditanyakan sama mahasiswa saya ya. Udah pada ngerti kali ya. Sudah cukup. Kamu Sudah Pak cukup. bagaimana? Oh ya, deh saya absen dulu aja berarti ya Pak. Boleh silakan. Oke. Ini pesertanya udah tadi perasaan tadi 30-an ya. Oke. Jadi turun. Jadi 22 ini pada kemana sih? Pada Saya tidur absen mungkin. dulu ya, Boleh. mahasiswa. Sistri Erawati ada? Hadir, Bu. Oke. Amalia Muradina. Hadir, Bu. Oke. Asnimar. Asnimar ada? Enggak ada. Dila. Amanda Putri. Juga enggak ada. Hamdan Alwi. Izin menjawab, Bu. Si Hamdan udah keluar, Bu, Oke. dari UNP. Oh, Hamdan udah ya, enggak ada lagi ya. Sorry. Indah Rizky Permatasari. Hadir, Bu. Oke. Liveni Triara. Hadir, Bu. Oke. Natasha Ardelia Putri, Ardilan Putri. Hadir, Bu. Oke. Nurbayina. Hadir, Bu. Nurjana Yurin Safila. Nggak ada. Rahayu. Hadir, Bu. Rizka. Rian Surya Saputra. Hadir, Bu. Oke. Taufikul Hakim. Taufikul ada? Nggak ada. Charlie Jelita Ditya. Nggak ada. Dola Afriani. Nggak ada juga. Fani Usmardi.
Belum. Hafiz Muzaki. Kita kemana ini ya? Maisara Anis. Hadir, Maisara Anis ada. Miftahul Fatihah. Hadir, Bu. Muhammad Lutfi. Hadir. Puja Febriani. Hadir, Bu. Raidatun Nuha. Hadir, Bu. Suci Jumatul Afsya. Hadir, Bu. Penia Wulandari. Hadir, Bu. Yazid Sultan Sarif. Hadir, Bu. Anissa Janatil Arif. Enggak ada ya. EN Prasetyawati. Hadir, Bu. Oke. Fizi Markel Saniso. Fizi ada? Hadir, Bu. Oke. Hanifah Trihandayani. Hanifah ada? Enggak ada. Meisha Juflanda. Hadir, Bu. Muhammad Hazra Perdana. Ada? Enggak ada. Nadila Devira. Radatul Aishi. Nadila enggak ada ya? Radatul? Ada? Enggak ada juga. Redoa. Hadir, Bu. Oke. Wardah. Asna Afifah. Oke, enggak ada. Yoga Ananda Fadli. Enggak ada juga. Oke. Hadir, Bu. Ada. Hadir, Bu. Yoga ya? Ibu Dila hadir, Bu. Dola hadir, Bu. Tadi enggak dibilang. Rahayu hadir, Bu. Dila hadir. Tadi nggak kedengeran. Kedengeran. Yola hadir nggak? Siapa tadi Yola? Dola hadir, Bu. Dola. Iya. Rahayu hadir. Dola Rahayu. Bentar. Rahayu. Rahayu nomor berapa absennya? Rahayu nomor 11 ya. Udah. Oke, Ibu ulang lagi ya yang silang-silang tadi. Anismar. Indah. Nurjana. Tafikul Hakim. Charlie. Fani. Hafiz. Anissa. Hanifah. Muhammad. Azra. Radatul Aisi. Wardah Hasna. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12, 3, 6. Semuanya 36 ya. Berarti 24. Berarti berdua dengan Bapak. Oh ya, pas berarti. Cuma itu yang hadir. Oke, Bapak udah selesai, Pak Beno? Assalamualaikum, Bu. Ya, kenapa? Asnimar hadir, Bu. Maaf tadi, Bu. Mas Nimar ada. Iya, Bu. Kemana tadi? Tadi di kamar mandi dulu, Bu. Oke. Udah Bapak beres ya? Tadi materinya apa, Pak? Retribusi. Lanjutan yang kemarin. Jadi saya sudah ngajar 2 materi, aktivitas logistik dan organisasi manajemen transportasi. Sudah. Oke. Oh, transportasi udah masuk tadi ya, Pak? Ya. Oh, ya udah. Saya tadi maaf ya, Pak, ada pelatihan dari Prodi Listrel dari jam 8 sampai jam 12, tapi setengah 12 alhamdulillah udah selesai, jadi bisa masuk lagi ke sini. Tadi nggak ngikutin. Mahasiswa udah nggak ada pertanyaan, bisa dipahami berarti. Sebenarnya kita sampai jam ini sih, jam 12.20. Tapi gimana, Pak? Sampai sini aja? Kalau saya sih ngikutin dari rekan-rekan nih, kalau memang dari rekan-rekan nih belum sudah tidak ada pertanyaan ataupun diskusi lanjut dan merasa cukup di materi, bebas mau di stop atau diselesaikan ataupun dilanjut juga. Kalau ada materi yang lain, tapi itu asuransi, tapi kalau asuransi saya rasa terlalu detailing, nanti pusing ya? Nanti tambah pusing ya? nanti Oh iya, udah. Gitu. Kalau begitu, ada mahasiswa lagi yang mau ditanyakan ke Pak Beno? Kita Silakan. udah cukup. Kalau masih ada mau diskusi, masih ada waktu sekitar 36 menit lagi ya. Bebas. Bebas. Kalau misalnya udah nggak ada, berarti mungkin dicukupkan sampai di sini ya, Pak? Boleh. Oke. Ada mahasiswa? Udah nggak ada? Ini mungkin pada ada mau pulang kampung nih, Pak. Ini kebetulan saya ini ngajarnya jadi 2 kali, Pak. Soalnya kan mereka belum masuk materi yang ini. Jadi masih di materi. Kita kan sebenarnya mundur, Pak. Maju pertemuan kita. Seharusnya kan di minggu ke 13, 14, 15 ya.
Nah, Ya. saya ngejarin UTS ke mahasiswa tuh. Jadi udah kesita sih tuh Jumat Sabtu. Jadi mungkin mahasiswa ini juga kali ya Pak. Jadi pada banyak yang nggak hadir. Apa santai sama. Yang Entah penting ya. kan cukup nih, kayaknya udah 2 SKS juga ya. Tadi kan saya mulai jam 10 lewat 10 ya, sampai jam 11 lewat, hampir 2 SKS ya. Satu SKS 1 jam ya? Satu SKS itu adalah 50 menit kali 50 menit. Kalau 3 SKS ini 50 kali 3, 150 menit. 2 jaman. Bebas, kalau dari saya, materi cukup sudah tadi. Oh, Kalau iya, ada udah. lagi materi yang lain, tapi terlalu Oh ya udah. gitu. Berarti minggu ketiga, berarti minggu terakhir minggu besok ya Pak? Oh ya Baik, udah. boleh. Oh iya berarti. Oke, berarti mau di screenshot akhir udah Pak? Belum? Belum, ini saya izin ya untuk capture, Oh, bisa on ya cam boleh. semuanya. Bisa di on cam mahasiswa sebelum ini. Oh ada yang berdua itu si EN ya sama Liveni. Bisa on cam semuanya untuk saya capture untuk logbook di praktisi mengajar. Boleh Pak. Boleh, saya di logbook pertama pertemuan itu kan kemarin sudah Ibu revisi, itu yang checklist, itu yang ngisi dari tim Ibu, dosen pengampu kan Ibu, itu yang nanti tambahin aja misalnya kuliah, diskusi atau presentasi, tinggal checklist aja gitu. Kemarin kan saya centang 2 ya Pak, sudah saya ajukan kan. Terus Bapak minta di checklist yang bagian lain, saya klik revisi lagi, nanti saya ajukan lagi, saya tambahin kliknya. Ya. Oke. Nanti saya submit lagi untuk yang pertemuan kedua ini ya. Oh iya, Ini boleh. sudah nyala semua, saya izin capture ya. Iya. Nanti kasih tahu aja Pak kalau udah di-submit, nanti saya ini lagi, saya terima lagi. Izin capture. Memang untuk di logbooknya praktisi rekan-rekan tidak, bukan untuk saya sih, kalau bukan saya sih untuk administrasi. Dan sudah saya capture. Baik, pertemuan di kedua ini sudah cukup dipahami. Rekan-rekan, saran saya tidak usah malu-malu untuk bertanya ataupun dari saya open mind ataupun tidak terpaku misalnya dengan waktu ataupun materi yang lain. Silakan, tidak hanya di materi ini ataupun dunia kerja, manfaatkan ilmu yang saya punya atau experience saya punya itu digali kalau sebagai ini. Tapi terserah dari teman-teman kalau memang merasa ilmunya cukup memadai ataupun ingin ada aktivitas yang lain juga silahkan. Karena kan kita sudah dewasa dan sudah ini, tujuannya apa yang kita dapat dan apa yang kita terima itu pasti bermanfaat untuk kedepannya. Dari saya cukup sudah. Terima kasih atas waktunya, atas atensinya, atas partisipasinya dari rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang di Padang. Selamat liburan akhir pekan, lanjut ke pertemuan ketiga. Nanti saya kasih tentang materi marketing, sales marketing, channel distribution, itu jauh lebih unik. Nanti posisinya itu yang peluang untuk ataupun di bisnis maupun di perusahaan itu yang bermanfaat. Nanti kita kupas di pertemuan ketiga. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya kembalikan ke Bu Uli. Oke, Bapak di mana ini? Di rumah ya? Lagi kamar, di rumah. Oh, di kamar. Oh iya. Terima kasih ya mahasiswa atas kehadiran dan atensinya. Terima kasih Pak Beno udah ngasih ilmu ke mahasiswa saya. Semoga kita bisa ketemu di pertemuan berikutnya dan lancar. Berarti saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya semuanya. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.